Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Kimia Polimer di Politeknik STNI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah kimia organik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia Polimer. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Pada mata kuliah ini akan disampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini membahas tinjauan ulang atom dan molekul, senyawa organik dan rumus struktur, ikatan kimia dan gaya antar molekul, senyawa alkana dan alkil halida, alkena, senyawa aromatik, alkohol, asam karboksilat dan ester, karbohidrat, protein dan asam amino, serta biomasa dan bioenergi. Kemampuan yang diharapkan adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu menerapkan sikap yang bertanggung jawab di bidang sains kimia organik secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 2 mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis di bidang kimia organik yang terkait dengan kimia polimer. CPMK 3 mampu mengimplementasikan ilmu kimia organik dalam diagram proses industri kimia polimer sederhana. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK-nya, sub-CPMK 1 mampu menjelaskan atom molekul, senyawa organik, rumus struktur, ikatan kimia, dan gaya antar molekul serta muatan formal. Sub-CPMK 2 mampu menjelaskan gugus fungsi, tata nama, sifat, kegunaan, sintesis, dan reaksi dari senyawa organik dasar. Sub-CPMK 3 mampu menjelaskan gugus fungsi, tata nama, sifat, kegunaan, sintetis, dan reaksi dari senyawa organik lanjut, dan sub-CPMK 4 mampu menjelaskan proses sintesis kimia organik pada industri kimia polimer sederhana. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan ini adalah luring atau tatap muka. Sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, small group discussion, dan presentasi mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah ini yakni kriteria penilaian menggunakan rubrik penilaian, kemudian teknik penilaian menggunakan teknik tes dan non-tes, yakni kuis, tugas, UTS, dan UAS. Untuk video pengajaran kali ini adalah materi pertemuan 4 mengenai alkana dan alkil halida. Indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan gugus fungsi, tata nama, sifat, kegunaan, sintesis, dan reaksi senyawa alkana dan alkil halida. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan 4 mengenai alkana dan alkil halida. Nah, sebelumnya di pertemuan 3 kita sudah belajar mengenai ikatan kimia dan gaya antar molekul. Nah, hari ini kita masuk ada 2 topik utama, yakni tentang alkana dan yang kedua tentang alkil halida. CPMK dari pertemuan 4 ini adalah sub CPMK 2, yakni mampu menjelaskan gugus fungsi, tata nama, sifat, kegunaan, sintesis, dan reaksi dari senyawa organik dasar CPMK 1, CPMK 2. Nah, ini bisa dilihat di RPS. Lalu indikatornya adalah ketepatan menjelaskan gugus fungsi, tata nama, sifat, kegunaan, sintesis, dan reaksi senyawa alkana dan alkil halida. Nah, outline pertemuan kali ini adalah yang pertama ada alkana, yakni pendahuluan dan isomer strukturnya, lalu ada tata nama dan reaksi. Kemudian ada alkil halida, kita belajar tentang pendahuluannya juga, lalu tata nama dan klasifikasi, reaksi, substitusi, dan eliminasi.
pendahuluan. Uh, Hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang alkana itu identik dengan hidrokarbon. Gitu ya. Nah, hidrokarbon ini dengan ikatan tunggal disebut dengan alkana. Jadi kalau dia ikatannya tunggal, kita sebut alkana, atau bisa juga sikloalkana jika atom C-nya membentuk cincin. Siklo itu dari kata siklik. Jadi siklik itu bentuknya berarti kan seperti cincin gitu ya. Kemudian alkana dan sikloalkana juga disebut sebagai hidrokarbon jenuh atau saturated hidrokarbon. Jadi kalau kita bicara tentang hidrokarbon, udah pasti kita bicara tentang alkana di sini. Nah, terutama apabila ikatan tunggal dalam hidrokarbon tersebut, maka dia disebut dengan alkana. Nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar juga tentang alkena, gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam isomer struktural, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, pengertiannya adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama namun rumus strukturnya berbeda. Contoh, misalnya di sini ada C2H6O. Nah, ketika kita harus menuliskan rumus strukturnya, maka kita harus menuliskan C, kemudian O. Kemudian ini juga sama, ada CH3O, CH3. Nah, kalau kita hitung gitu ya, kita hitung dari struktur ini, nilainya itu sama dengan C2H6O. Kita hitung C-nya ada 1, 2, kemudian H-nya ada 6, dan O-nya ada 1 untuk etanol. Kemudian untuk dimetil ether, kita hitung juga C-nya ada 2, lalu H-nya ada 6, dan O-nya ada 1. Jadi dia seperti sama rumus molekulnya, namun sebenarnya strukturnya berbeda. Gitu ya. Dan jenisnya juga berbeda, ini etanol, dan ini dia dimetil ether. Lalu alkana yang mengandung 3 karbon atau kurang itu pasti tidak memiliki isomer. Contohnya itu seperti CH4 metana, lalu etana CH3, lalu ada propana CH3, CH2, CH3. Nah, kalau alkana 4 karbon, yakni C4H10 itu memiliki 2 kemungkinan isomer. Kemudian C5H12 memiliki 3 isomer struktural. Lalu apabila semakin banyak atom karbonnya, maka semakin banyak juga isomernya. Contoh sekarang, tadi disebutkan gitu ya, kalau isomer struktur dari C4H10 ada 2 ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada butana, yang kedua ada metilpropana. Kalau dihitung rumus molekulnya C4H10, artinya C-nya ada 4, kemudian H-nya ada 10 gitu ya. Nah, lalu kita hitung coba ini yang butana ada C-nya ada berapa nih? Ada 4. Lalu H-nya kita hitung ada 3, 2, 2, 3. 6 ditambah 4, 10. Berarti kan sesuai ya rumus strukturnya. Rumus molekulnya C4H10. Lalu metilpropana kita lihat hitung C-nya berapa? 4. Lalu H-nya ada 10 ya. 3, 3, 3, dan 1. Jadi kalau dihitung rumus molekulnya sama gitu ya. Kemudian ada di sini isomer struktur C5H12. Nah, di C5H12 ini ada 3 kemungkinan isomernya. Nah, ini ada macam-macam, ada yang rantainya lurus, kemudian ada juga yang bercabang. Cabangnya ada yang seperti ini dan seperti ini. Nah, sebelum masuk ke tata nama alkana, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, coba bisa ya, yang ini. Itu saya ingin bertanya kenapa metana, etana, dan propana tidak memiliki isomer. Oke, baik. Kenapa gitu ya, alkana yang mengandung 3 karbon atau kurang tidak mempunyai isomer. Kalau kita lihat, isomer di sini isomer struktural. Nah, berarti kita harus lihat dari strukturnya kan, bukan dari rumus molekulnya. Nah, kalau dilihat, metana itu hanya memiliki 1 karbon kan. Nah, kalau kita lihat etana ada berapa karbon? 2, propana? 3. Jadi seperti ini. Misalnya ketika karbon yang ini saya pindahkan ke bawah, apakah namanya tetap etana? Tetap. Sekarang yang ini propana, kalau CH3 yang ini saya pindahkan ke sini, apakah tetap namanya propana? Tetap. Misalnya yang ini saya pindahkan ke atas, apakah tetap namanya propana? Tetap. Nah, artinya ketika dia berubah bentuk strukturnya, dia tetap nama yang sama. Oleh karena itu, alkana dengan 3 karbon ini, dia tidak memiliki isomer. Gitu. Dapat dipahami? Oh ya, oke. Iya. Ya.
Eh, saya lanjutkan lagi ya ke bahasan yang selanjutnya tentang tata nama alkana. Nah, tadi kan di awal kita bahas alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh. Artinya dia rantainya cuma ada tunggal gitu, tidak ada yang rangkap 2 maupun rangkap 3 gitu ya. Makanya dibilang jenuh. Nah, rumus umumnya itu CN ini CN H2N plus 2. Di mana N di sini adalah sebuah konstanta, jadi bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, bisa sampai 1000 bahkan 10.000 gitu. Di sini N di sini itu adalah banyaknya atom C. Contoh misalnya C-nya ada 1, kita C1 H2 dikali 1 ditambah 2 berarti CH 4. Kalau 2 C2H 2 dikali 2 ditambah 2 6. Nah, berarti C2H 6. Kalau misalnya 3 C3H 2 kali 3 ditambah 2 8. Berarti C3H8. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk tata nama itu ada namanya tata nama trivial dan UPAC. Kalau trivial itu adalah nama lazim. Jadi yang diketahui banyak orang. Terkenalnya dulu seperti itu. Nah, kalau UPAC itu dari International Union of Pure and Applied Chemistry, itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi sistematika tata nama senyawa organik. Gitu ya. Nah, contoh ya, yang trivial atau lazim itu asam barbiturat. Penemunya itu Barbara. Makanya namanya barbiturat. Lalu asam formiat. Formiat itu dari kata formica, bahasa Latin yang artinya semut. Karena dulu hasil penyulingan semut merah itu menghasilkan asam formiat. Kemudian UPAC itu International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini adalah sistematika yang akan kita gunakan untuk ujian nanti gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sebutkan tata nama UPAC dari senyawa di bawah ini, berarti kamu harus pedomannya sama ini, sama sistematika UPAC. Nah, itu adalah sistematika tata nama senyawa organik untuk menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Nah, sekarang ada 2 jenis ya alkana itu. Tadi di awal ada namanya alkana, kemudian yang kedua ada sikloalkana. Nah, alkana itu rantainya lurus kan, artinya dia jenuh. Kalau kita lihat di sini adalah gambar 1 tentang 10 alkana rantai lurus pertama. Jadi kalau jumlah karbonnya 1 sampai 10. Di sini ada strukturnya, contohnya CH4 namanya metana. Kalau dia 2 karbonnya berarti etana. Yang ketiga propana, butana dan sampai dengan dekana. Gitu. Ini yang rantainya lurus aja. Lalu yang B ini ada sikloalkana. Nah, di sini ada siklopropana, artinya propana berarti C-nya ada berapa? 3. Kalau butana, siklobutana ada 4, lalu siklopentana? Kalau sikloheksana? 6 gitu ya. Penambahan kata siklo ini karena bentuknya seperti cincin. Gitu. Oke, selanjutnya masuk ke rantai samping. Nah, rantai samping ini bisa kita sebut sebagai cabang. Jadi ketika ngomongin rantai samping itu sama aja dengan cabang artinya gitu ya. Adalah suatu gugus alkil sebagai cabang dari suatu rantai induk. Nah, contohnya misalnya CH4 itu kan metana. Apabila dia menjadi cabang, maka menjadi CH3, disebutnya metil. Jadi ana diganti dengan diganti dengan il, mengubah akhiran ana menjadi il. Jadi kalau misalnya dia etana, kalau jadi cabang etil. Kalau propana propil ya, seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini, metil, etil, propil, isopropil. Kemudian kalau dilihat sebelah kanan, nah ini menjelaskan mengenai rantai utama. Jadi kalau yang warna ungu di sini yang ada kotak, ini disebutnya rantai utama atau disebutnya induk. Kalau kita hitung ada berapa C di sini? 1. Nah, karena 5, maka namanya pentana. Jadi rantai induknya pentana. Lalu kita lihat di sini ada gugus karbonil ya. C rangkap 2O disebutnya gugus fungsional. Cl juga sama. Lalu cabangnya di sini ada apa namanya? Ini metil. Misalnya seandainya tidak ada gugus
Cl dan O namanya apa? Cuma ada cabang di sini satu. Dua metil pentana. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa nama senyawa ini? Coba dilihat dulu. Ya, kira-kira siapa ya yang bisa jawab? Yang Oh iya, silahkan. Sebelum menjawab soal ini, kita mesti tahu dulu rantainya itu rantai apa. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ini nggak ada cabang, jadi rantai alkana cuma dibelokkan, berarti karbon yang nomor 7 itu heptana. Jawaban dari Haikal heptana. Nah, yang lain setuju atau ada jawaban lain? Setuju ya, benar sekali ya. Jadi kita harus hitung dulu rantai terpanjangnya. Nah, di sini Haikal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katanya ada 7. Nah, 7 itu adalah heptana. Sebelum ke sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Ada gugus fungsional ya, Bu. Nah, gugus fungsional tuh apa sih dan apa bedanya sama yang cabang itu? Pertanyaannya, apa bedanya gugus fungsional sama cabang ini? Ibu coba jawab ya. Jadi kalau dilihat cabang itu artinya dia seperti sama seperti alkana gitu pada umumnya. Contohnya tadi misalnya CH4, kalau dia jadi cabang dia CH3. Jadi bentuknya itu yang akhirannya tuh il. Nah, makanya disebutnya dia bisa kita bilang dia cabang. Kemudian kapan kita tahu dia tuh sebuah gugus fungsional? Nah, gugus fungsional itu kita bisa lihat aja dari bentuknya. Contohnya di sini ada gugus fungsi karbonil. Nah, gugus fungsi karbonil ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai asam karboksilat gitu ya. Asam karboksilat itu ada mengenai gugus karbonil ini. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas gitu ya, Aru ya. Ya, sama-sama. Oke, saya coba lanjutkan ya. Sampai di sini ya. Nah, prosedur umum dalam menamai alkana bercabang, pertama kita cari dulu rantai lurusnya yang terpanjang. Jadi cari dulu yang panjang. Tadi benar seperti yang Haikal maju, dia cari dulu yang paling panjang, kemudian kita nomori gitu ya. Nah, rantai terpanjang ini sebagai rantai induk yang ditunjukkan lurus maupun tidak. Kemudian namailah rantai ini. Yang kedua, kita nomori, dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kenali cabang itu dan posisinya, dan letakkan nomor dan nama cabang pada induknya. Jangan lupa kalau cabang itu selalu di nomor paling rendah. Di sini ada contoh, ini kira-kira ada yang bisa maju nggak ya untuk bisa menjawab ini? Oh ya, silakan. Yang pertama itu kita cari nomor rantai induknya. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya 8. 8 itu kan oktana. Nah, cabangnya itu ada di 4. Berarti namanya 4 etil oktana. Kira-kira semua pada setuju nggak jawabannya 4 etil oktana? Setuju. Oke, kita lihat ya. Kita hitung. Kita cari rantai terpanjang. Mungkin kita lihat dulu yang lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 atau 8 yang paling panjang? 8. Oke. Oleh karena itu, Regina benar memilih rantai terpanjangnya yakni 8. Kemudian cabangnya di nomor terendah. Jangan dari sini. Misalnya kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 sama 4 lebih rendah mana? 4. Oleh karena itu, bagus dengan memilih 4, berarti cabangnya terletak pada nomor terendah. Oleh karena itu, jawabannya 4 etil oktana. Nah, bagus. Selanjutnya, ada yang bisa jawab yang ini? Siapa? Oh ya, silahkan.
Untuk mengetahui rantai induknya itu dilihat dari yang berdekatan dengan rantai cabang. Yang berdekatan dengan cabang. Rantai induknya berarti ada di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pentana dan cabangnya itu ada di 2 dan 3. Jadi 2, 3 dimetil karena ada 2 pentana. Kira-kira kalian pada setuju nggak kalau jawabannya ini? Setuju. Kalau dilihat penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan yang terpanjang ya. Kemudian cabangnya harus di nomor terendah. 2, 3. Yakni CH3, CH3-nya ada di 2 dan 3. Berarti 2,3 dimetil pentana. Oke. Rantai samping bercabang. Jadi gugus alkil mungkin juga bercabang dan bukan rantai lurus. Kalau dilihat di sini ada metil, kemudian di sini ada propil, lalu ada isopropil, dan isobutil, dan tersier butil. Jadi bisa aja cabangnya itu nggak lurus gitu loh, bisa juga bercabang. Nah, kita bisa mensintesis atau membuat sebuah alkana gitu ya. Contohnya di sini metana dari gasifikasi batubara. Jadi batubara kita reaksikan dengan steam itu uap. Jadi H2O dalam bentuk uap membentuk gas sintesis yakni CO dan H2. Lalu kita berikan katalis nikel, kemudian dengan penambahan 2 hidrogen, maka terbentuklah gas metana dan air gitu. Nah, selanjutnya kita masuk tentang alkil halida ya. Nah, di alkil halida ini maksudnya adalah dia itu termasuk senyawa organohalogen yang merupakan senyawa yang mengandung hanya karbon, hidrogen, dan 1 atom halogen. Halogen ini golongan 7A, yakni apa aja? Fluor, klor, iod, brom, sama brom. Oke. Nah, dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, alkil halida. Yang kedua, aryl halida, yakni sebuah halogen terikat pada sebuah karbon dari suatu cincin aromatik. Lalu yang ketiga, halida vinilik, yakni sebuah halogen terikat pada sebuah karbon berikatan rangkap. Ada 3 jenis ya. Nah, ini contohnya kalau dilihat alkil halida misalnya ada metana, iodo, metana. Jadi yang pertama disebutkan itu halogennya, iodo, metana. Lalu aryl halida artinya dia ada mengandung gugus aromatik benzena. Misalnya ini bromobenzena. Lalu ada halida vinilik yang kalau dia ada rantai rangkap 2 seperti ini. Contohnya di sini ada kloro, lalu ada 2 etena. Nah, sekarang masuk ke tata namanya dari nama UPAC dan nama trivial. Nah, kalau UPAC-nya kalau kita baca di sini, C itu ada berapa di sini? C aja, karbon. 1, 2, 3, 4. Nah, yang nomornya itu harus mulai di sini karena cabang harus terendah ya. Jadinya 2 kloro, 4 apa? Butana. Jadi 2 klorobutana. Trivialnya sekundari butil klorida. Lalu di sebelah kanan itu bromo sikloheksana. Lalu klasifikasinya yang pertama ada metil halida, yakni suatu struktur di mana 1 hidrogen dari metana telah digantikan oleh sebuah halogen. Jadi kalau di sini kita lihat di sini ini ada fluorometana, lalu klorobutana metana, lalu bromometana dan iodometana. Nah, di sini alkil halida itu dibagi 3 jenis, yakni alkil halida primer, artinya 1 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Lalu ada yang sekunder, artinya ada 2 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung, dan yang alkil halida tersier itu 3 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Nah, dilihat di sini contohnya ya, ada 2 karbon, berarti etana, lalu ada di ujungnya terikat bromo, berarti bromoetana. Gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Kalau sekunder artinya dia di karbon yang sekunder. Sekunder berarti dia hanya mengikat 1 hidrogen. Makanya di sini kalau dilihat dia 2 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung. Kemudian ada alkil halida tersier, berarti karbonnya terikatnya itu pada karbon saja gitu, tanpa ada hidrogennya. Nah, ini ada beberapa sifat fisika dari beberapa alkil halida gitu ya. Alkil halida juga terkenal dengan nama alkana yang terhalogenasi.
Di sini di titik didihnya bisa dilihat ya, dengan bertambahnya kloronya. Jadi kalau dilihat di sini Cl4, maka titik didihnya juga bertambah. Di sini Cl-nya hanya 1, 2, 3, 4. Bertambahnya halogen itu menambah titik didih. Reaksi alkil halidah itu ada reaksi substitusi dan eliminasi. Yang pertama, substitusi dari namanya. Substitusi itu kan artinya ada penggantian di sini. Contoh di sini. Ada alkil halidah namanya bromoetana. Bromoetana di sini ion halogennya bromo di sini akan pergi lalu digantikan dengan OH. Maka dari itu dihasilkan etanol di sini. Juga yang di bawah itu alkil halidanya Cl-nya dia pergi digantikan dengan ion metoksida. Jadinya metil N propyl ether. Intinya kalau substitusi itu dia menggantikan gitu ya. Jadi alkil halidanya ini tetap tergantikan dengan ion lain. Lalu ada eliminasi. Eliminasi artinya berarti dia dihilangkan, gitu ya. Kalau dihilangkan berarti dia tidak ada lagi di struktur itu. Nah, seperti di sini Br di sini bromo di sini hilang karena ada gugus OH di sini sehingga membentuk propena itu termasuk etena. Jadi hasil eliminasi itu adalah buah alkena baru gitu. Begitu juga yang di bawah ini. 2 kloro, 2 metil propana menjadi metil propena. Dengan kehadiran ion hidroksi di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya udah, berarti sekian ya pertemuan 4 hari ini. Nanti mungkin kita masuk lagi minggu depan ya ke pertemuan selanjutnya. Tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.